Untuk lebih memahami tentang konsep dasar sosiologi, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Sosiolog dapat membantu pemerintah dalam memperkirakan hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk menekan angka putus sekolah. Dalam hal ini, seorang sosiolog memiliki kontribusi dalam A. Melakukan riset, B. Sebagai teknisi, C. Sebagai pendidik, D. Konsultan kebijakan, E. Estimasi masalah sosial. Soal tersebut adalah soal tentang materi sosiologi terkait dengan peran sosiolog. Untuk menjawab soal tersebut, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu peran-peran seorang sosiolog. Sosiolog memiliki beberapa peran, antara lain 1. Sebagai ahli riset yang bertugas melakukan penelitian. 2. Sebagai konsultan kebijakan yang mengarahkan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait tentang temuannya dalam penelitian agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. 3. Sebagai teknisi yang terlibat secara langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan masyarakat. 4. Sebagai pendidik atau seorang guru. Dalam soal telah disebutkan bahwa sosiolog dapat membantu pemerintah dalam memperkirakan hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk menekan angka putus sekolah. Hal ini menunjukkan peran seorang sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Untuk lebih memahami tentang konsep dasar sosiologi, kita dapat berlatih dengan contoh soal berikut ini. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap suatu fakta dan sesuai dengan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Hal ini membuktikan bahwa sosiologi memiliki ciri A. Empiris, B. Realistis, C. Teoritis, D. Non-etis, E. Kumulatif. Soal tersebut adalah soal tentang ciri-ciri sosiologi. Untuk menjawab soal tersebut, kalian perlu mengetahui ciri-ciri sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. 1. Empiris, yaitu berdasarkan pada observasi, fakta, kenyataan di lapangan, dan bukan spekulatif. 2. Teoritis, yakni berusaha menyusun abstraksi atau kesimpulan logis dan menjelaskan hubungan sebab akibat. 3. Kumulatif, teori sosiologi disusun untuk memperbaiki, memperluas, memperkuat teori-teori yang ada. 4. Non-etis, sosiologi tidak mempermasalahkan baik buruk, namun sosiologi berusaha menjelaskan fakta secara analitis. Dalam soal telah disebutkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap suatu fakta dan sesuai dengan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kata kuncinya adalah berdasarkan observasi dan tidak bersifat spekulatif.
Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sosiologi memiliki ciri empiris. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang interaksi sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh berikut ini. Pertikaian yang terjadi antara Pak Maman dan Pak Yulian menemui titik terang. Keduanya memutuskan untuk saling bersepakat untuk tidak saling menghina dan mencaci. Bentuk interaksi sosial tersebut adalah A. Toleransi, B. Kompromi, C. Konflik, D. Asimilasi, E. Kooperasi. Soal tersebut adalah soal tentang bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada dalam suatu masyarakat ada beberapa macam. Untuk lebih mempermudah kita dalam menjawab soal tersebut, kita perlu tahu apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada dalam pilihan jawaban di atas. Pilihan jawaban A adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Pilihan jawaban B adalah kompromi. Kompromi dilakukan dengan cara pihak-pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutan. Pilihan jawaban C adalah konflik. Konflik merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya pertentangan dua pihak yang saling berusaha menyingkirkan pihak lain. Pilihan jawaban D adalah asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli tersebut, sehingga membentuk suatu kebudayaan baru. Dan pilihan jawaban E adalah kooperasi. Kooperasi merupakan bentuk kerjasama. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pertikaian yang terjadi antara Pak Maman dan Pak Yulian, di mana keduanya sudah mulai untuk memutuskan bersepakat saling tidak mencaci ataupun menghina lagi. Berarti dalam hal ini, kata kuncinya adalah adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara Pak Maman dan Pak Yulian untuk saling tidak mencaci dan menghina lagi. Kesepakatan yang terjadi antara Pak Maman dan Pak Yulian tersebut merupakan bentuk interaksi sosial berupa kompromi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang interaksi sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh berikut ini. Saat sedang mengemudikan mobilnya di jalan raya, tiba-tiba saja mesin mobil Adi mati, sehingga membuat macet. Warga sekitar langsung berdatangan untuk membantu Adi meminggirkan mobilnya agar tidak mengganggu pengendara lain. Tindakan masyarakat yang membantu Adi merupakan bentuk interaksi A. Kerjasama tradisional, B. Kerjasama spontan, C. Koalisi, D. Gotong royong, E. Kerjasama langsung.
Soal tersebut adalah soal tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif bersifat positif. Interaksi sosial asosiatif dapat berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Tindakan yang dilakukan warga untuk membantu Adi merupakan bentuk kerjasama. Kerjasama sendiri dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu 1. Kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional terbentuk karena adanya adat kebiasaan atau lebih bersifat tradisi. 2. Kerjasama spontan. Kerjasama spontan merupakan kerjasama secara tiba-tiba tanpa adanya suatu perintah dari pihak manapun. 3. Kerjasama langsung. Kerjasama langsung adalah kerjasama yang terbentuk karena adanya perintah dari atasan. Dalam soal, disebutkan bahwa saat sedang mengemudikan mobilnya di jalan raya, tiba-tiba saja mesin mobil Adi mati, sehingga membuat macet. Warga sekitar langsung berdatangan untuk membantu Adi meminggirkan mobilnya agar tidak mengganggu pengendara lain. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa warga segera memberikan bantuan secara bersama-sama tanpa adanya perintah dari pihak manapun. Tindakan yang dilakukan oleh warga merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung, tanpa ada perintah dari siapapun, dengan kesadaran pribadinya masing-masing. Tindakan masyarakat yang membantu Adi merupakan bentuk interaksi dalam bentuk kerjasama spontan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang interaksi sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Penjual obat di pinggir jalan terus saja mempromosikan obat-obatan yang ia jual. Ia berharap dengan begitu akan banyak orang yang berdatangan untuk membeli obatnya. Setiap orang yang lewat ia ajak bicara, namun tidak ada respon dari mereka. Dalam peristiwa tersebut, interaksi sosial tidak terjadi, sebab A. Tidak adanya kepedulian dari para masyarakat. B. Komunikasi tidak terjalin antara penjual dan masyarakat. C. Terjadi komunikasi dan kontak sosial. D. Penjual kurang bersemangat dalam menawarkan barang dagangannya. E. Komunikator tidak merespon tindakan komunikan. Soal tersebut adalah soal tentang syarat utama terjadinya proses interaksi sosial. Ilustrasi pada soal menggambarkan tidak terjadinya interaksi sosial, sebab komunikasi tidak terjalin antara penjual dengan masyarakat yang lewat. Penjual obat di pinggir jalan terus saja mempromosikan obat-obatan yang ia jual. Ia berharap dengan begitu akan banyak orang yang berdatangan untuk membeli obatnya. Setiap orang yang lewat ia ajak bicara, namun tidak ada respon dari mereka. Jadi, tidak adanya respon tersebut menunjukkan terjadinya komunikasi yang berjalan satu arah. Sehingga interaksi sosial tidak terjadi, sebab syarat utama terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi, jawaban yang benar adalah B.